kasih Mas. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang kami hormati keynote speaker pada kesempatan pagi hari ini, Pak Dirjen, Pak Samuel beserta seluruh jajaran. Yang kita hormati Bapak Dr. Sukamta selaku yang telah memberikan kepada kita paparan data yang sangat berharga terkait dengan peningkatan penggunaan dunia digital di dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang meningkat pesat disertai dengan peluang maupun tantangan yang ada di sana. Kemudian seluruh rekan-rekan semuanya, hadirin hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya. Pada pagi menjelang siang ini kita dihimpunkan di dalam majelis ilmu, meskipun hanya secara daring, secara online, insya Allah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah. Mudah-mudahan setiap langkah kita menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya dakwah adalah kewajiban kita sebagai seorang manusia dan seorang muslim yang baik. Karena bagi kita tentunya mengajak kepada kebaikan, membawa manusia kepada jalan yang lurus, mengajak kepada hal-hal yang positif, ini harus terus kita lakukan untuk bisa menjadi satu masyarakat yang kokoh dan saling menjaga. Maka dahulu Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam Al-Qur'an ya melaknat keadaan satu kaum yang disebut sebagai Bani Israel dengan satu sebab, karena mereka tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar atau proses dakwah di tengah masyarakatnya dengan berbagai sebab. Ketiadaan amar ma'ruf nahi mungkar ini menjadi satu penyebab kerusakan yang sangat cepat di tengah satu masyarakat. Ya, sering diumpamakan seperti orang yang sedang menaiki sebuah kapal yang bersama-sama kita menjadi penumpangnya. Ada yang kebagian di dek bagian atas, tapi juga ada yang kebagian di dek bagian bawah. Tentu sebagai penumpang kapal semua membutuhkan air. Maka ketika membutuhkan air, para penumpang melemparkan timba, mengambil air dari perairan yang menjadi tempat kapalnya ini berlayar. Ketika itu, orang-orang di dek bawah kemudian terfikir, kenapa kita harus repot naik turun ke atas dan ke bawah, melemparkan timba, mengambil air, dan kemudian harus mengangkutnya dengan ember itu ke tempat kita dengan kerepotan yang lebih, dengan kesusahan yang lebih. Kenapa kita tidak ambil jalan pintas saja dengan melobangi kapal ini? Ya. Kalau bisa melobangi kapal ini, kita tidak perlu naik turun ke atas, tidak perlu nimba, tidak perlu repot. Sehingga dengan melobangi kapal ini kita akan mendapatkan air. Nah, kalau orang-orang yang melobangi kapal ini tidak dicegah, gitu ya, oleh penumpang-penumpang yang lain, tentu yang celaka bukan hanya orang-orang yang melubangi kapal itu, tetapi seluruh penumpang semuanya terancam. Nah, kesadaran ini perlu ditumbuhkan di dalam setiap bagian dari komunitas bahwa dakwah itu kebaikan dan kewajiban bagi semua. Karena kalau orang-orang di dek atas ketika melihat orang-orang di dek bawah melubangi kapal, kemudian mereka mengatakan, yang penting kita nggak terlibat, yang penting kita nggak melakukan hal yang sama, yang penting kita tidak merusak kapal ini, tentu ketika kapal itu tenggelam, mereka juga tidak akan selamat, meskipun mereka tidak terlibat di dalam merusak atau melubangi kapal supaya air bisa masuk. Jadi logika dakwah adalah logika keselamatan bersama, saling mengingatkan, saling menjaga, supaya kita semuanya selamat sampai ke tujuan. Itu yang kita pahami. Jadi dakwah itu menjadi kewajiban semua. Meskipun jangan dibayangkan yang namanya dakwah itu didefinisikan hanya ceramah keagamaan. Dakwah itu hanya pidato dengan tema-tema dari kitab suci. Bukan. Dakwah adalah setiap upaya untuk menebarkan, istilah anak muda sekarang, vibes yang positif, untuk mengajak manusia kepada hal-hal yang ma'ruf, hal-hal yang patut, hal-hal yang baik.
untuk membawa manusia tercegah dari hal-hal yang buruk yang bisa merusak, hal-hal yang bisa menjadi sebab ya kehancuran, gitu ya. Ini yang kemudian kita sebut sebagai dakwah. Oleh karena itu, ya, dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Imran ayat 110 Allah mengatakan kepada umat Nabi Muhammad SAW, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk semua manusia. Apa sifat umat terbaik itu? Umat terbaik itu selalu memerintahkan kepada hal-hal yang baik dengan berbagai sarana yang memungkinkan, mengajak manusia kepada hal-hal yang baik dengan segala wasilah yang ada. Dan mencegah dari yang buruk, mencegah dari kemungkaran. Bisa dengan tangan, misalnya seperti Pak Sukamto membuat regulasi di Dewan yang bisa mencegah orang dari keburukan-keburukan. Termasuk dalam dunia digital tadi, kita perlu dakwah nahi mungkar di dunia digital agar tidak terjadi hal-hal yang merupakan kejahatan digital, ya, dari penipuan, kemudian penggelapan, kemudian manipulasi, kemudian berbagai hal yang bisa merugikan sesama. Itu mencegah dengan tangan. Ada yang juga mencegah dengan lisan. Ada juga yang mencegah dengan hati mengingkari, misalnya, gitu ya, dengan segala wasilah yang memungkinkan. Wa tu'minuna billah, dan kemudian mengajak manusia kepada vibe yang positif, berada dalam keimanan, keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada hari akhir, bahwa mereka selalu diawasi Allah, dilihat Allah, dicatat amalnya, dan kelak akan mempertanggungjawabkannya, sehingga dengan begitu mereka on the track, berada dalam kebaikan-kebaikan. Ini adalah proses yang kemudian melekat pada setiap kita di dunia nyata, in real life, ya, IRL istilah anak muda sekarang, maupun juga di dalam dunia digital. Kita semua mengemban kewajiban dakwah untuk menebarkan kebaikan dan mencegah keburukan-keburukan. Oleh karena itu, dari situ kita perlu, ya, dengan tadi dibacakan peta penggunaan dunia digital yang luar biasa, yang semakin merambah kehidupan kita, lebih-lebih pasca pandemi, ya, karena kita secara sistemik, ya, kemudian tergiring untuk lebih banyak bersosial media, bermedia digital. Seperti bahkan yang kita lakukan hari ini, kita melakukan seminar, ya, melalui kanal suatu media digital, yang kemudian dengan itu kita bisa saling bertatap muka meskipun terbatas oleh jarak, ya, terbatas oleh ruang, ya, tetapi kita bisa berada dalam satu ruang digital yang sama. Ini tentu menjadikan kita tadi melihat peluang sekaligus tantangan. Kalau Pak Sukamta menekankan pemerintah harus proaktif mencegah terjadinya kejahatan di dunia digital, kemudian kita sebagai satu masyarakat harus bersama-sama meningkatkan literasi digital, melek digital, ya. Kemudian harus memperbanyak konten-konten positif. Dalam hal ini salah satunya adalah konten dakwah untuk kemudian, ya, menjadi isi dari dunia digital kita, yang dengan demikian dominannya isi kebaikan-kebaikan, tentu secara komunal, bahkan secara seluruh masyarakat kita, seluruh warga bangsa kita bisa mendapatkan akses yang mudah pada konten-konten yang positif tadi. Nah, bagaimana kemudian kita berdakwah indah di dunia digital dan media sosial? Ada 3 prinsip penting yang perlu kita kemudian cermati dan kemudian kita perlu ikuti. Yang pertama adalah pemetaan, yang kedua adalah pelayanan, dan yang ketiga adalah pemberdayaan. Yang pertama adalah pemetaan. Kita perlu, sebelum melangkah masuk dalam dakwah indah di dunia digital dan media sosial, tentu perlu memetakan seperti apa masyarakat kita di dalam menggunakan sosial media, dalam berbagai platform misalnya, dan karakter dari masyarakat kita sesuai kemudian kelompok-kelompok usia ataupun kelompok-kelompok masyarakat, ya, suku, kelompok agama, dan lain sebagainya. Ini perlu kita petakan dan kita lihat. Dalam sisi usia, misalnya kita mengenal generasi baby boomers, kita mengenal generasi X, kita mengenal generasi Y, kita mengenal generasi Z, gitu ya. Di XYZ, ya, di dunia yang semakin digital ini. Ada generasi baby boomers, mungkin yang lahir sebelum tahun 60-an atau 70-an begitu, yang kemudian mereka adalah
generasi fully digital immigrant gitu ya. Mereka betul-betul di dalam dunia digital ini para imigran yang mereka berasal dari dunia yang lain. Dicirikan di antara para baby boomers ini kalau membeli gadget misalnya itu sebelum memakai akan membuka-buka buku petunjuk gitu ya. Membuka-buka buku petunjuk, pelajari dengan seksama, ya, meneliti ini dan itu sebelum kemudian beralih untuk menggunakannya. Ya, ini generasi yang kemudian mungkin sekarang berada di puncak karir atau bahkan sudah mulai pensiun gitu ya. Dan kemudian mereka menikmati satu kondisi kesejahteraan ya dari apa yang kemudian telah mereka titi sebagai sebuah karir dalam hidupnya. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di usia ini ya Masya Allah senang banget pakai WhatsApp, senang banget pakai sosial media yang langsung, grup-grup gitu ya, dapat share tentang satu hal langsung di-share ulang gitu ya, tanpa difilter kadang-kadang gitu ya, sehingga mudah sekali termakan hoax ya, mudah sekali mempercayai satu konten ya. Kalau yang nge-share dia ya pasti benar tahu dia itu orang benar, orang baik kalau gitu ya, tanpa kemudian menyadari bahwa orang yang nge-share juga tidak melakukan filtering, sehingga kemudian di generasi ini apalagi dengan isu-isu yang hot sifatnya gitu ya, hot topic gitu ya, baik ya kemudian nanti tersegregasi dalam mendukung pemerintah atau menjadi oposisi misalnya, itu begitu mudah menelan bulat-bulat mentah-mentah apa-apa yang kemudian mereka dapatkan di sosial media, khususnya yang bersifat lebih komunikasi dua arah seperti misalnya WhatsApp atau kanal-kanal sosial media yang lain. Sedikit mungkin yang juga memiliki Facebook, tapi Facebook bagi mereka adalah untuk sharing foto-foto, ya kenangan-kenangan masa lalu dan lain sebagainya, menemukan teman-teman dari masa lalu. Nah, itu yang menjadi karakteristik generasi baby boomers misalnya terhadap sosial media. Kemudian ada yang harus kita petakan generasi X dan generasi Y gitu ya. Ini yang kemudian sering disebut generasi milenial. Ada generasi milenial yang sekarang mungkin sedang antara kelahiran tahun 80-an ya, kelahiran tahun 80-an sampai kemudian 90-an, nanti ditambah generasi Y-nya itu ya, kelahiran 2000 gitu ya. Misalnya, ini adalah para generasi transformasi. Mereka melihat transformasi dunia real menuju ke dunia digital yang kemudian perkembangannya sangat pesat. Jadi mereka adalah orang-orang yang masih tahu apa hubungannya antara pensil 2B dengan kaset. Gitu ya. Mereka tahu apa hubungannya. Itu untuk fast forward dan rewind. Gitu ya. Mereka generasi yang mengenal mini kompo. Mereka generasi yang mengenal Walkman. Tapi mereka kemudian juga sudah tahu apa yang disebut iPod gitu ya, sampai kemudian mereka menggenggam seluruh perangkat gadget yang mereka kenali di masa kecil maupun masa mudanya dalam satu buah gadget saja. Dari mungkin mesin ketik pindah ke situ ya, dari komputer pindah ke situ juga. Ini generasi yang mungkin sebagiannya seperti saya melihat perubahan bagaimana dulu pakai disket ya. Disket dari yang 3,5 floppy gitu ya sampai 1,44 gitu ya. Kemudian di situ sampai kalau sekarang mungkin kita menunjukkan disket yang 1,44 kepada anak-anak kita. Ya, anak-anak kita komentarnya, "Loh, Bapak ngeprint 3D icon save di gadget ya?" Itu ada icon save, itu bentuknya mungkin di komputer kita, mungkin di laptop kita masih bentuknya seperti floppy disk 144 ya. Itu kemudian disebut anak kita itu print 3D ya, print 3D gitu ya. Karena saking mereka tidak mengenalinya gitu. Nah, kita menyaksikan perubahan-perubahan yang sangat dahsyat di dalam peralihan manusia, transformasi manusia ke dunia digital. Ya, ini adalah generasi yang lebih adaptif, generasi yang kemudian melihat sosial media sebagai tempat mereka untuk beraktualisasi diri ya, untuk kemudian memberikan satu catatan-catatan milestone dalam hidupnya itu di-share kepada orang lain gitu ya, prestasi, capaian, kemudian gaya hidupnya itu diperlihatkan di sosial media. Maka pada generasi ini ya
Facebook, ya, itu salah satu yang kemudian dominan untuk usia yang lebih atas, lebih senior, kemudian menuju kepada Instagram, misalnya sebagai tempat mereka beraktualisasi diri. Jadi di usia-usia yang lebih muda ini, ya, lebih keren kerja itu di coworking space yang berbentuk cafe dengan latte art, ya, kopi dengan gambar yang indah ada diletakkan di samping MacBook-nya gitu ya. Kemudian dia duduk dengan kursi yang tinggi di tempat yang memang didesain untuk minum kopi dengan pemandangan latar belakangnya mesin kopi yang besar. Itu difoto dalam posisi seperti itu bekerja, itu lebih keren daripada difoto dengan posisi duduk di sebuah kursi dengan meja yang besar, ruangannya besar, belakangnya ada ensiklopedia Britannica sebagai latar belakang, kemudian di mejanya ada tulisan direktur utama. Itu kalah keren dibandingkan yang kerjanya tadi di cafe gitu, di coworking space yang kerjanya fleksibel, bisa dikerjakan dari mana saja ya, asalkan online dan lain sebagainya. Ini generasi-generasi dengan karakteristik generasi X dan generasi Y yang kemudian menguasai ya Facebook dan menguasai juga Instagram dengan berbagai macam postingan mereka yang sangat dinamis ya, dalam berbagai bentuk ya, ada yang berbentuk foto, ada yang berbentuk reels atau video pendek, atau juga ada yang berbentuk video-video panjang. Jadi mereka berada di satu dunia platform digital yang juga media sosial yang berbeda. Ini generasi X dan Y yang kemudian mereka punya karakteristik yang juga unik tadi. Di semakin ke Y, apalagi nanti ke Z gitu ya, itu misalnya mereka lebih memilih experience daripada stuff ya, daripada benda-benda. Jadi bagi mereka kadang-kadang daripada beli mobil sekarang lebih baik duitnya dipakai untuk traveling gitu ya, dengan pengalaman traveling yang bisa dibagikan di sosial medianya gitu ya, bisa dia ceritakan kembali. Kemudian ketika bekerja tadi, selain dia sangat menikmati pekerjaannya dengan kondisi dia tidak terlalu ya mengejar karir sebagai ya tadi bermeja direktur utama dan lain sebagainya, tetapi dia mengarahkan pekerjaannya kepada capaian-capaian yang bisa dia lihat. Kalau dia di satu perusahaan merasa mentok, ketika meniti jenjang karir, dia tidak bisa mengembangkan diri, tidak bisa belajar lagi. Bahkan ketika dia sudah berada di posisi nyaman, dia mungkin akan pindah ke perusahaan lain yang menawarkan ya satu kondisi bukan sekedar karir, tetapi experience, menangani sesuatu yang bisa mengembangkan dirinya dan lain sebagainya. Ini karakteristik generasi X dan Y yang kemudian kita lihat, dan mereka ya dalam kondisi ekonomi semakin mapan, mereka menikmati berbagai konten dakwah juga sekaligus dengan minat yang besar untuk melihat satu aksi real, aksi nyata dari para pegiat dakwah di dalam menyambungkan antara mereka yang mungkin memiliki sumber daya lebih dengan masyarakat yang merasakan kekurangan, sehingga dakwahnya itu mereka ingin terlibat ya, karena partisipatif sekali. Jadi kalau yang bapak-bapak sepuh tadi gitu ya, itu menikmati konten tapi tidak partisipatif. Kalau generasi X dan Y ini sangat ingin berpartisipasi aktif. Jadi mereka merasa harus lebih ya. Kalau Ustadz punya proyek sosial gitu ya, Ustadznya punya proyek dakwah, Ustadznya memberdayakan masyarakat, itu bagi mereka lebih menarik daripada mungkin Ustadz yang hanya berceramah, menyampaikan materi, semenarik apapun materi ceramahnya. Itu partisipasi mereka, itu menjadi sesuatu yang sangat berharga untuk mereka. Maka proyek-proyek sosial yang digalang oleh para asatidz ini akan mendapatkan sokongan yang luar biasa dari generasi X dan generasi Y ini, ya. Dan ketika kemudian mereka memilih ya layanan-layanan bagaimana kemudian mereka merasakan dakwah, mereka juga akan memilih layanan yang partisipatif ya, yang sifatnya tanya jawab, yang sifatnya bisa mereka berdiskusi, yang sifatnya bisa berdialog ya, yang sifatnya mereka kemudian bisa terlibat secara aktif di dalam konten-kontennya. Kemudian memilih layanan seperti ibadah ya, umroh misalnya. Mereka juga akan memilih ya travel yang bukan hanya menyediakan satu
pengalaman beribadah, tetapi dibimbing dengan baik, kemudian ada partisipasi aktif dari mereka didampingi, mereka bisa berdialog dan berdiskusi dengan intens dengan pemandu atau pembimbing dan lain sebagainya. Ini karakteristik generasi ini. Nah, generasi Z yang kemudian dianggap lahir di tahun 2000-an, 2010, yang sekarang masih memasuki usia remaja menuju dewasa, ini tentu punya karakteristik yang berbeda lagi. Having fun sebagai anak muda membuat mereka mungkin akan lebih banyak ya secara survei berada di TikTok misalnya, berada di platform sosial media seperti TikTok dengan mereka mengekspresikan diri untuk having fun dalam bentuk joget dengan diiringi musik yang sedang populer, mengikuti tren dengan sangat adaptif gitu ya, tren yang bisa sangat global sifatnya, musik apa, goyang apa gitu ya, dan lain sebagainya, konten seperti apa ya, konten yang kaitannya dengan gaya hidup seperti makan ya, ada yang mukbang, ada yang kemudian konten seperti berbicara dengan generasi seusia mereka seperti anak-anak Citayam ya, yang sekarang kemudian banyak sekali kemudian berada di SCBD katanya, kemudian mereka ternyata membuat konten-konten ya dengan ya mereka punya karakteristik mereka yang mereka bangga dengan itu untuk di-share, untuk diviralkan, untuk bagi mereka viral di sosial media itu sesuatu yang sangat-sangat membahagiakan, sangat-sangat membanggakan bagi mereka. Karena mereka berada di platform seperti TikTok dan lain sebagainya. Ini bagaimana kita memetakan ya objek dakwah dalam hal ini para warga NKRI kita tercinta ini dalam bersosial media. Jadi ada pendekatan-pendekatan nanti yang sangat berbeda sesuai dengan pemetaan yang kita lakukan kepada generasi baby boomers, kepada generasi X dan Y, juga kepada generasi Z yang kemudian ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Mungkin dari X, Y, dan Z yaitu sudah masuk sebagainya kepada generasi terutama Y ya, generasi Y itu adalah generasi milenial yang kemudian saat ini menjadi salah satu yang paling dominan dan sangat menentukan di dalam pergaulan dunia digital. Setelah pemetaan, rekan-rekan yang disayang Allah, Bapak Ibu sekalian, adalah pelayanan. Nah, tadi kita sudah memetakan dengan karakteristik masing-masing, maka bentuk dakwah di dalam dunia digital, di sosial media pun adalah untuk melayani kebutuhan mereka. Apa kebutuhan mereka? Mereka butuh misalnya panduan fikih yang praktis. Makanya kemudian kita akan menemukan ya, yang mengikat itu salah satunya kan link menuju YouTube ya, baik dari dunia WhatsApp-nya baby boomers maupun dunia Instagram-nya X dan Y maupun dunia TikTok-nya dan Facebook tadi ya, dan dunia Z yang kemudian TikTok-an itu terhubung dalam konten-konten yang lebih serius itu di YouTube dengan durasi yang lebih panjang. Tapi kita bisa akan melihat bahwa video-video yang pendek, yang praktis itu bisa menjadi jawaban misalnya. Maka ketika mereka membutuhkan panduan fikih, panduan mandi junub yang benar, panduan berwudu yang benar, ya, panduan sholat yang benar, tapi dalam bentuk video-video yang pendek, poin-poin yang penting, kunci-kunci yang sederhana. Ini menjawab kebutuhan mereka, kehausan mereka tentang fikih. Lalu mereka juga akan banyak ingin mengetahui isu-isu kontemporer. Ya, kontemporer maksudnya mereka berhadapan dengan bank dan riba, mereka berhadapan dengan hukum makanan, ya, yang kemudian misalnya menggunakan cara memasak yang melibatkan hal-hal yang beralkohol dan lain sebagainya. Mereka membutuhkan jawaban-jawaban cepat dari apa-apa yang kemudian mereka hadapi dalam hidup yang sehari-hari. Bagaimana hukumnya kredit untuk bisa memiliki benda-benda tertentu. Bagaimana kemudian hukumnya investasi ya dengan berbagai skema yang ada dan lain sebagainya. Ini adalah kebutuhan yang mereka sangat menuntut dan harus dilayani oleh para pegiat dakwah di sosial media. Tentu dengan mengemasnya sesuai dengan tadi karakter sesuai pemetaan. Bagaimana mengemas ya untuk yang baby boomers, untuk yang X, untuk yang Y, untuk Z, tentu berbeda-beda. Jadi kita perlu mengenali hal-hal ini. Saya punya video yang di Instagram ditonton sangat banyak, tapi begitu dimasukkan ke TikTok ternyata
nggak ngangkat gitu ya. Atau yang FYP di TikTok bisa kemudian ditonton oleh lebih dari 1 juta orang, tetapi begitu dipindah ke Instagram ternyata tidak menarik gitu ya, karena memang tadi memiliki karakteristik masing-masing. Kemudian tadi karena kita menyebut generasi yang lebih muda ini, X, Y, dan kemudian Z itu sangat partisipatif, maka kemudian kita dalam melayani juga harus menampilkan program-program dakwah yang partisipatif. Program-program dakwah yang kemudian mengajak mereka untuk bisa terlibat, mengajak mereka untuk bisa berdiskusi secara aktif, berdialog. Makanya saya punya satu tayangan di YouTube yang kemudian sangat banyak sekali yang meminati dan menonton, itu adalah tanya Ustadz namanya. Jadi program bisa langsung bertanya kepada kami menjawab apa yang mereka tanyakan, dihimpun melalui WhatsApp ya dengan database yang kita sudah create gitu ya. Kemudian kita jawab, kita bahas sesuai dengan persentase kemiripan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk kemudian menjawab mereka, dan itu luar biasa responnya ya. Dari feedback yang kita dapatkan, mereka merasa sangat tercerahkan dengan cara-cara semacam itu. Ketika kita kemudian menyerap apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka tanyakan, kita ajak mereka berpartisipasi aktif di situ. Kemudian tadi kita mengatakan mereka tidak hanya mengikuti dan menyenangi ustadz-ustadz yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka saja, tetapi juga menjawab kegundahan-kegundahan mereka tentang kondisi sosial di sekitarnya. Ketika di sekitarnya kesulitan minyak goreng, maka program misalnya kita siap menyalurkan donasi dari mereka dalam bentuk minyak goreng untuk warga yang kurang mampu, itu menjadi sesuatu yang sangat booming untuk mereka merasa bisa berpartisipasi, mereka merasa bermanfaat, mereka merasa ikut berguna, mereka merasa ikut terlibat di dalam dakwah, program dakwah seorang public figure seperti Ustadz gitu ya. Ini ada kaitannya dengan yang ketiga, yaitu bagaimana pemberdayaan. Nah, karena ada database, maka kita bisa memberdayakan mereka, memasukkan mereka dalam program-program yang menambah wawasan, tapi sekaligus step by step lebih teratur sesuai dengan silabus atau kurikulum-kurikulum yang kemudian sangat membuat mereka terarahkan pola pikirnya. Saya misalnya meng-create ada series para pahlawan nasional. Dari bulan Ramadan kemarin, 30 hari kita bicara tentang pahlawan. Ini kemudian mengikat satu pemahaman penting bahwa sebagai umat Islam, mereka harus sangat mencintai negeri ini, negeri yang diwariskan oleh para pahlawan. Ini dalam 30 episode, alhamdulillah waktu itu bisa 17.000 lebih peserta yang kemudian terdaftar untuk menonton secara eksklusif. Jadi ya karakteristik generasi ini juga tidak suka sesuatu yang bersifat ditebar umum, tetapi mereka akan merasa suka kalau ini adalah eksklusif untuk mereka. Maka kita berikan kanal yang mereka merasa eksklusif dengan series kemudian pahlawan. Di bulan Syawal kita mengadakan series Nikmati Pacaran Setelah Pernikahan untuk mereka yang persiapan pernikah sampai nikah awal. Di bulan Dzulhijjah ini kita bikin series tentang Nabi Ibrahim alaihissalam untuk bisa menghayati kehambaan sesuai bulan Dzulhijjah, yang berhaji, yang berkurban gitu ya, atau yang gagal berhaji, bahkan kemudian bisa ini berbondong-bondong sampai sudah ribuan yang mendaftar di series Nabi Ibrahim ketika kita kemudian mengajak mereka untuk menghayati kehambaan sesuai perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari situ kita bahkan bisa menghimpun database, menawarkan kepada mereka berbagai macam program-program berikutnya, termasuk juga menawarkan kepada mereka yang lebih serius dalam bentuk video-video yang lebih panjang atau yang lebih serius dalam bentuk membaca buku. Karena ternyata generasi milenial ya ini juga sangat suka literasi, lebih cenderung membaca. Ketika mereka berminat, mereka mau membaca secara lebih serius melalui buku-buku. Maka kita menawarkan buku-buku. Meskipun kita menyadari buku sekarang bukanlah sebuah kebutuhan yang dilihat apa temanya, tetapi menjadi penanda hubungan yang sangat personal antara penulis yang bisa menyampaikan materi dengan para pembacanya. Itu kemudian kita berdayakan mereka melalui database itu untuk menggerakkan satu program-program yang bisa memberikan rasa ikut bermanfaat, ikut berguna. Mereka merasa bahagia dengan donasi misalnya hanya rutin 10.000 per pekan atau 30.000 sebulan, tapi mereka bisa membangun pesantren, membangun masjid, bisa mengentaskan kemiskinan, bisa bikin program dana bergulir masyarakat yang kemudian memberdayakan dan membebaskan mereka dari riba misalnya. Nah, program-program seperti ini ya menjadi dua kaki dakwah. Yang pertama adalah dakwah in real life, memberdayakan masyarakat, dan dakwah di dunia maya, di mana ya kita telah memberikan ruang bagi mereka untuk berpartisipasi aktif melaksanakan berbagai macam program-program dakwah mengentaskan kemiskinan, ya keterbelakangan di real life, yang kemudian mereka merasa menjadi bagian yang sangat mencintai program-program itu.
Saya kira itu karena waktu yang terbatas, kami kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.